football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Nasib Indonesia bergantung laga lain, Sinteyong, apapun bisa terjadi. Meski kalah, timnas Indonesia toh masih memungkinkan melaju ke babak 16 besar melalui jalur klasemen peringkat 3 terbaik. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat dengan 3 poin di atas China dan Oman di peringkat ke-6. Sekedar informasi, hanya 4 tim teratas yang berhak lolos. Dari semua tim peringkat 3 di grup, hanya Bahrain dan Oman yang masih punya pertandingan. Indonesia bisa mengintip peluang lolos berdasarkan hasil kedua pesaingnya. Sinteyong akui pressing Jepang bikin Indonesia kewalahan. Sinteyong mengakui kekalahan timnas Indonesia dari Jepang di Piala Asia 2023. Sinteyong menilai timnya kewalahan menghadapi permainan pressing Samurai Biru. Statistik menunjukkan dominasi Jepang atas Indonesia sepanjang 2 babak. Samurai Biru melepaskan 14 shot dengan 2 on target dan 72% penguasaan bola. Unggul jauh dari Garuda yang cuma bisa bikin 3 tembakan dengan 1 on target dan 28% penguasaan bola. Kecewanya kiper Jepang kebobolan dari skema lemparan Arhan. Proses gol Indonesia diawali dari lemparan ke dalam Pratama Arhan ke jantung pertahanan Jepang. Zion Suzuki pun jadi sorotan para penggemar Jepang selepas pertandingan. Terlebih Zion sempat sesumbar dengan menganggap enteng lemparan Arhan sebelum pertandingan. Saya kecewa kami kebobolan di akhir pertandingan, tetapi hari ini kami bertekad untuk menang dan fokus pada hasil. Saya lega kami menang, kata Zion usai laga Jepang versus Indonesia. Chelsea memang langganan final Piala Domestik. Melajunya Chelsea ke final Carabao Cup 2023-2024 bukan sesuatu yang mengejutkan. The Blues memang sudah biasa tampil di partai puncak Piala Domestik. Menurut catatan Squawka, Chelsea adalah tim Big Six paling sering jadi finalis di ajang Piala Domestik Inggris sejak tahun 2000, yakni Piala FA dan Piala Liga Inggris sebanyak 18 kali. Singkirkan Fulham, Klopp angkat topi buat Liverpool. Jurgen Klopp berasa senang dengan semangat juang yang ditunjukkan Liverpool usai menyingkirkan Fulham di Carabao Cup. Ia menambahkan anak asuhnya sangat ingin melangkah ke babak final dan sudah tidak sabar berlaga di Wembley. Pasca pertandingan, Klopp memuji semangat timnya di menit-menit akhir untuk menahan ambisi Fulham yang sama-sama ingin berlaga di final Carabao Cup. Thiago Silva lempar kode pensiun. Thiago Silva baru-baru ini telah memberikan kejelasan soal masa depannya di dunia sepak bola. Sang pemain ini mengisyaratkan ia segera meninggalkan Chelsea saat kontraknya berakhir di akhir musim, yang kini tinggal beberapa bulan lagi. Dan Silva mengakui bahwa dengan kontraknya di Chelsea yang hampir habis, karirnya pun hampir berakhir. Victor Osimhen tebar kode, Chelsea bergerak. Osimhen menyebut ingin menyelesaikan musim sebaik mungkin di Napoli. Baru kemudian membahas masa depannya, kemudian penyerang Nigeria itu juga menyinggung Liga Inggris sebagai liga terbaik. Tak lama setelah merilis pernyataan itu, muncul kabar dari Chelsea. The Blues dikabarkan bergerak memburu Victor Osimhen. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Chelsea disebut siap menebus klausul Osimhen. MU didesak rekrut Benzema. Chelsea, Manchester United hingga Inter Milan disebut-sebut memantau perkembangan situasi Benzema.
Ex penyerang MU Andy Cole berharap klub benar-benar mengupayakan transfer Benzema. Sekalipun hanya pinjaman ataupun malah cuma buat satu sesi latihan, ia percaya Benzema bisa mendongkrak kemampuan lini depan MU. Barcelona kehilangan 2 trofi dalam 10 hari. Barcelona tersingkir dari Copa del Rey usai kandas di perempat final. Kegagalan ini didapat Barcelona hanya 10 hari setelah takluk di Piala Super Spanyol. Peluang juara Barcelona kini tinggal tersisa di La Liga dan Liga Champions. Xavi Hernandez sadar betul besarnya tekanan yang ia hadapi saat ini. Marcel Sabitzer, target Dortmund adalah lolos ke Liga Champions. Saat ini Dortmund berada di posisi kelima klasemen dan terkait situasi di Borussen saat ini, Marcel Sabitzer menghimbau tim untuk terus bersatu. Sabitzer mengatakan bahwa target mereka musim ini adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan performa tim, Dortmund telah mendatangkan Nuri Sahin untuk menjadi asisten Edin Terzic. Dan menurut Sabitzer, kedatangannya telah menambah hal-hal baru yang tentunya bermanfaat bagi perkembangan tim ke arah positif. Impian sederhana Matthijs de Ligt bisa main dan bebas cedera. Matthijs de Ligt memang menjalani musim yang kurang mengesankan pada kampanye 2023-2024. Ia jarang mendapatkan kesempatan bermain karena sering mengalami cedera. De Ligt baru mencatat 13 penampilan dengan total waktu bermain selama 616 menit. Ia meyakini bahwa dirinya bisa menunjukkan performa yang jauh lebih baik apabila tidak mengalami cedera. Tujuan setiap pemain adalah berada di starting line up. Untuk saat ini yang terpenting adalah berlatih dengan baik setiap hari dan tetap bebas cedera, kata De Ligt. Marco Silva ungkap penyebab kegagalan Fulham singkirkan Liverpool. Fulham meraih hasil yang sangat mengecewakan pada saat menghadapi Liverpool di lanjutan pertandingan leg kedua semifinal Carabao Cup. The Cottagers bermain imbang dengan skor 1-1. Akan tetapi, dengan hasil ini, The Cottagers gagal lolos ke laga pamungkas karena mereka kalah agregat 2-3. Marco Silva mengungkap penyebab dari kegagalan timnya mengalahkan The Reds. Selain karena perbedaan kualitas skuad, Silva menilai timnya tampil kurang tenang saat menghadapi The Reds. Silva juga menyebut The Cottagers terlalu sering kehilangan bola. Declan Rice ungkap apa yang membuatnya optimis dengan Arsenal. Declan Rice menjelaskan apa yang ia rasakan begitu spesial dari skuad muda The Gunners saat mereka berusaha untuk kembali ke jalur perebutan gelar juara. Rice tetap optimis untuk mendiskusikan awal kehidupannya di London Utara. Pemain berusia 25 tahun ini berbicara tentang semangat di dalam ruang ganti Arsenal dengan mengatakan bahwa akan mudah membuat suasana hati untuk menjadi bergairah ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik di lapangan. Tetapi ujian yang sebenarnya datang saat mereka meraih hasil yang buruk. Rio Ferdinand bahas masa depan Erik ten Hag di Manchester United. Rio Ferdinand turut memberikan komentar terkait masa depan Erik ten Hag sebagai juru taktik setan merah. Ten Hag terus menghadapi tekanan sepanjang musim ini setelah beberapa hasil buruk yang didapatkan oleh Manchester United. Ditanya dalam DOB1 Podcast, apakah pelatih Belanda itu masih akan menjadi manajer Manchester United musim depan? Ferdinand merespon dengan serius. Bagi saya, dia harus menunjukkan perubahan besar, terutama dalam hasil, agar saya bisa mengatakan ya tanpa ragu, jawab Rio Ferdinand. Meredup di Piala Asia, Jurgen Klinsmann yakin Son Heung-min akan bangkit. Son Heung-min adalah salah satu pemain yang paling dikenal di turnamen Piala Asia yang berlangsung di Qatar dengan pengalaman bertahun-tahun di Premier League, tetapi dia hanya mencetak 1 gol dalam 2 pertandingan. Jurgen Klinsmann mengatakan kapten Korea Selatan tersebut
kesulitan untuk menunjukkan kemampuannya di Piala Asia ketika lawan yang bertahan melakukan yang terbaik untuk menutupnya. Namun, Klinsmann yakin Son akan bangkit di pertandingan mendatang. Ex-Manchester City setuju pindah ke AS Roma Januari ini. Mantan bek sayap Manchester City yaitu Angelino dilaporkan setuju untuk pindah ke AS Roma pada bursa transfer Januari kali ini. Pakar transfer pemain Sky Sport Italia yaitu Gianluca Di Marzio melaporkan jika bek asal Spanyol itu telah setuju untuk pindah ke AS Roma dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2024. Di klausul peminjaman tersebut, Roma diberi opsi oleh RB Leipzig untuk mempermanenkan si pemain apabila mampu tampil bagus di periode 6 bulan bersama klub. Victor Osimhen akui sudah punya keputusan terkait masa depannya di Napoli. Victor Osimhen mengklaim sudah membuat keputusan tentang rencananya di akhir musim, sekaligus mengisyaratkan bahwa kepindahan dari Napoli mungkin akan terjadi. Pemain berusia 25 tahun ini mendedikasikan bahwa dia tidak berencana untuk tinggal terlalu lama di Stadio Diego Armando Maradona. Saya sudah membuat keputusan tentang langkah selanjutnya yang akan saya lakukan pada akhir musim. Sekarang saya ingin menyelesaikan musim dengan Napoli dengan kuat lalu membuat keputusan yang sudah saya buat, kata Osimhen. Stefan de Vrij puji dampak besar Lautaro Martinez di Inter. Bek Inter Milan Stefan de Vrij merasa bahwa kapten Nerazzurri Lautaro Martinez telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemain asal Argentina tersebut telah mencetak 21 gol untuk Inter musim ini. Saya tiba di Inter pada waktu yang sama dengan dia. Sungguh luar biasa melihat perkembangannya dan betapa banyak yang ia berikan kepada Inter. Tidak hanya di atas lapangan tetapi juga di luar lapangan. Dia luar biasa, ujar Stefan de Vrij. Toni Kroos akan merindukan Santiago Bernabeu setelah pensiun. Berbicara kepada media dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Toni Kroos menjelaskan secara panjang lebar tentang waktunya di Stadion Santiago Bernabeu dan bagaimana Toni Kroos akan merindukan stadion tersebut setelah pensiun. Ia kemudian menggambarkan atmosfer di Bernabeu, perasaan bermain di hadapan ribuan penonton berseragam putih, dan adrenalin yang diberikan bahkan kepada para pemain paling berpengalaman sekalipun. Kroos sangat menikmati setiap pertandingan yang dimainkan di sana. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!